Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur atas hari ini. Hari ini tanggal 1 April di hari Kamis Pekan Suci. Dan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita sekalian karena di awal bulan, namun juga sebagai umat beriman, kita mau memasuki Kamis Putih di dalam perayaan liturgi gereja. Hal ini sungguh sangat berarti bagi setiap kita. Dan di dalam perayaan Kamis Putih, itu ada 3 hal yang boleh kita rayakan dan kita ikuti berkaitan dengan pertumbuhan iman kita. Yang pertama adalah peristiwa Yesus menetapkan Ekaristi atau perjamuan malam terakhir yang sering kita kenal. Dan di dalam kisah-kisah yang akan kita dengarkan di dalam bacaan-bacaan liturgi Kamis Putih, ditekankan sungguh bagaimana Yesus sendiri memberikan gambaran kepada kita, menetapkan Ekaristi atau perayaan Ekaristi. Setiap kali kita makan dan minum, kita merayakan wafat dan kebangkitan Kristus atau kebangkitan Tuhan. Kita sungguh merasakan kasih dan kebaikan Allah sendiri yang sungguh-sungguh nyata bagi setiap kita. Maka dalam kesempatan ini pula kita boleh semakin yakin dan percaya bahwa dengan kasih dan kebaikan Allah sendiri, Ia membantu kita untuk semakin menghayati hidup beriman kita. Dan poin yang kedua adalah di mana setiap hari Kamis Putih itu juga kita merayakan atau menyaksikan Yesus membasuh kaki para murid. Namun karena situasi pandemi ini banyak hal atau yang ditiadakan di gereja-gereja. Namun tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk merenungkan peristiwa atau tindakan Yesus sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita semangat kerendahan hati, kerelaan untuk mau sungguh melayani. Dan kalau melayani sampai serendah-rendahnya. Dan bahkan sampai mencuci kaki para murid. Di dalam bacaan Injil yang dikisahkan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15, Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata ini yang menjadi peneguh bagi kita sekalian. Di ayat yang ke-14, "Jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Kita boleh meneladan semangat Tuhan Yesus, yakni keteladanan. Terkadang berbicara itu mudah, tetapi yang dibutuhkan adalah apa yang saya omongkan, itu juga yang saya lakukan. Nah, tindakan itu berbicara lebih kuat daripada apa yang diomongkan. Dan inilah cara Tuhan bagi saya secara pribadi. Tuhan mengajak kita, Tuhan memberi teladan bagi setiap kita. Dan inilah cara Tuhan Yesus membantu kita untuk melaksanakan karya kasih Allah. Dan inilah juga yang menjadi gambaran bagi kita bahwa hari Kamis Putih itu adalah perayaan kasih, perayaan Ekaristi yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita dalam setiap kali kita merayakannya, mengikutinya, dan saya secara pribadi dalam merayakannya,
selalu diingatkan akan pengorbanan, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, namun lebih dari itu adalah perayaan syukur dan cinta. Cinta yang sungguh-sungguh sehabis-habisnya memberikan nyawanya sendiri, bahkan dirinya sebagai santapan, makanan yang menguatkan dahaga bagi yang percaya kepadanya. Maka saya yakin dan percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh memiliki keteguhan ini. Dan poin yang lain dari perayaan Ekaristi ini dan juga peristiwa atau tindakan Yesus mencuci kaki para rasulnya, bagi kita adalah tindakan kurban, pengorbanan. Ada nyawa, ada darah yang dikurbankan. Dan itulah peristiwa Yesus yang adalah anak Allah, diutus dan sungguh taat. Sampai pada akhirnya dia sendiri wafat di kayu salib. Nah, peristiwa Kamis Putih itu ditandai dengan, kalau kita amati di dalam gereja Katolik, tradisi yang sangat kuat adalah peristiwa tabernakel kosong. Di mana di situ mau menunjukkan kepada kita bahwa Ekaristi baru ditetapkan malam hari ini, Kamis Putih, setiap kali kita merayakan. Dan itulah gambaran bagi kita bahwa Yesus menetapkan Ekaristi dan memulai sengsara hari Jumat, dan pada akhirnya hari Sabtu ia bangkit, dan hari Minggu kita merayakan kebangkitan, kemenangan Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah peristiwa di mana kita ada teguran, penghormatan atau juga merasakan kasih, kebaikan Tuhan, dan juga menemani Kristus yang siap menjalani sengsara demi keselamatan umat manusia. Namun sekali lagi, kala masa pandemi ini, sebagian dari kita tidak melakukan teguran itu. Namun kita tetap yakin dan percaya bahwa dalam situasi apapun kita tetap mengarahkan hati dan pikiran kita untuk boleh sekali lagi bersama-sama dengan Yesus dan kembali merasakan bahwa Ia yang mau mengosongkan diri serendah-rendahnya mau demi menyelamatkan kita manusia. Kita boleh bermenung, berefleksi bagi diri saya dan bagi diri kita. Apa kurban kita? Apa pengorbanan kita? Apa teladan kerendahan hatiku sehingga mampu mewujudkan kasih Kristus yang nyata di tengah zaman ini. Di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah situasi yang sungguh sulit, atau bahkan di tengah teror-teror yang saat ini bertumbuh atau berkembang. Tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa kebaikan meskipun wujudnya kecil tetapi senantiasa bertumbuh. Kita mendoakan agar kiranya perayaan Kamis Putih ini juga menjadi perayaan peneguh bagi kita. Setiap kali kita merayakan dan menerima tubuh dan darah Kristus, kita merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Setiap kali kamu memakan dan meminum darah Kristus, kamu mewartakan wafat Tuhan. Inilah peneguhan bagi kita yang mampu kita upayakan dari hari ke hari. Mari kita mohon agar kiranya kita semua juga berkat rahmat dan kasih Allah kita dimampukan untuk senantiasa bertekun. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mendampingi dan menyertai kami. Maka kami mohon, sudilah Engkau menuntun kami agar sungguh setiap kali kami merayakan Ekaristi, kami sungguh semakin terarah kepadamu. Dan yakin bahwa dalam situasi apapun Engkau hadir mendampingi dan menyertai kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu kan baca itu ada tulisan Ya ada kelihatan tak?
Habis makan ini tadi saya. Ibu makan apa? Mesti ibu diparuh mesti. Ibu makan apa? Ibu mesti rotinya diparuh biasanya. Ya, nggak Ibu. bisa segitu. Oh, Nah. ibu nama lengkapnya siapa, Bu? Saya Sri Hastuti. Antonia Sri Hastuti. Ibu Sri Hastuti. Antonia Antonia Sri Hastuti. Sudekto. Hastuti. Ya. Besok dipanggil Dikto juga. Dipanggil Bu Dikto. Ayah saya kan sudah Pak Dikto ya. Karena suaminya namanya Pak Dikto. Dikto. Usia 84 tahun. Ya. Luar biasa sekali. 84 ini. 24. Saya baru lahir. Tenang itu. Seangkatan sama Romo Dani. Romo ini. Ya, sama Jadi yang lingkungan. tugas di sini ini Kami pas sama. saya kebetulan ternyata satu angkatan. Lebih Jadi banyak. gembira ria seperti Senang ya? seperti rekoleksi ini. Reuni. Kumpul bareng lagi. Reunian rekoleksi. Seneng ya. Romo Sigit Budarno. Ya, Romo Sigit akan Romo Sigit, Romo Han, Romo ya, Romo Fajar. Jenengan ini Romo Fajar. Ada satu lagi Romo CD. Romo Sedikit kan tanya. Berarti muda-muda ya. Sama Romo Sigit ya. Romo Sigit putranya Budarno itu yang tadi Iya, iya. dikatakan rumahnya dekat Ada gereja. di situ ya. Iya, iya. Senang sekali bisa ketemu sama ibu, akhirnya bisa bertemu di sini. Ayo dimakan. Sambil dimakan. Oh iya, iya sampai lupa. Aslinya jauh. Flores. Flores, setannya Flores. Ya, Timurnya dari Pulau Flores. Lembata. Itu di dunia lain.